Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Udah lama banget ya kita nggak bahas soal lagi di YouTube. Nah, hari ini aku sempatin waktu aku untuk bahas soal di YouTube. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, pada hari ini kita bahas soal bidan ya. Seperti biasa ada 5 soal, tanpa lama-lama kita langsung aja baca ke soalnya. Seorang wanita usia 24 tahun G1P0A0 hamil 38 minggu datang ke PMB pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dengan keluhan kenceng-kenceng teratur sejak pukul 4 subuh waktu Indonesia Barat disertai lendir darah. Hasil pemeriksaan dalam didapatkan pembukaan 7 cm ke selaput ketuban positif, penurunan kepala masuk panggul di antara tepi bawah simpisis dan setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Ketuban masih utuh, tekanan darah 110/80, suhu 36,5, nadi 84, pernafasan 24, DJJ 126. Berapakah bidang Hodge penurunan kepala janin sesuai kasus tersebut? Oke, jadi yang ditanyakan adalah bidang Hodge penurunan kepala janin. Nah, aku di sini bakalan cantumin bidang-bidang Hodge. Kalian bisa screenshot. Ini dia, teman-teman. Nah, kalian bisa screenshot dulu, nanti kalau udah screenshot aku bakalan jelasin. Nah, udah ya teman-teman ya, kalau udah di screenshot aku lanjut. Jadi, penurunan kepalanya itu masuk panggul ya, dia masuk PAP di antara tepi bawah simpisis, tapi dia setinggi spina ischiadica. Nah, sesuai dengan keterangan tadi, dia masuk ke Hodge berapa teman-teman? Hodge 3 ya. Nah, kalau Hodge 2 itu dia sudah masuk PAP dengan sejajar simpisis pubis teman-teman. Kalau Hodge 1 dia hanya sudah masuk PAP ya, dia belum melewati si simpisis pubis ya teman-teman. Nah, kalau Hodge 4 dia sudah sejajar dengan os coccygeus ya teman-teman. Kalau Hodge 5 itu tidak ada. Jadi bidang Hodge itu hanya 1 sampai 4 saja teman-teman ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Kita baca dulu pertanyaannya. Seorang wanita usia 35 tahun, G2P1A0, hamil 38 minggu, datang ke rumah sakit dengan mengeluh kenceng-kenceng sejak 4 jam yang lalu. Dan telah mengeluarkan cairan berupa lendir darah. Hasil pemeriksaan didapatkan KU baik, tekanan darah 12/9, suhu 36,5, nadi 84. Pernafasan 22, DJJ 126. VT pembukaan 6 ke selaput ketuban positif, tali pusat mendahului bagian bawah janin dan terdapat lebih rendah dari bagian terbawah janin dan berdenyut. Diagnosis apakah yang sesuai pada kasus tersebut? Oke teman-teman, kira-kira jawabannya apa nih? Nah, sebelum aku jelasin, aku bakalan cantumin apa bedanya tali pusat terkemuka, kemudian tali pusat menumbung, dan tali pusat tersembunyi, teman-teman ya. Nah, ini gambarnya. Kalian boleh di screenshot dulu gambarnya, karena nanti dari masing-masing gambar ini aku jelasin beda-bedanya, teman-teman ya. Aku jelasin perbedaannya. Oke, kalau udah di screenshot, aku lanjutin lagi ya. Nah, untuk gambar yang A itu adalah tali pusat tersembunyi, teman-teman ya. Nah, apa itu tali pusat tersembunyi, teman-teman? Nah, tali pusat tersembunyi itu adalah tali pusat yang berada di samping bagian terbawah janin pada kasus ketuban yang masih utuh. Ya, itu bentuknya itu seperti yang di gambar A tadi. Nah, kemudian kalau untuk gambar yang B itu adalah tali pusat terkemuka, teman-teman ya, yaitu tali pusat yang mendahului bagian terbawah janin dan terdapat lebih rendah dari bagian terbawah janin pada ketuban yang masih utuh, teman-teman. Nah, kalau tali pusat menumbung itu gambar yang C ya, teman-teman. Tali pusat yang berada di samping atau melewati bagian terendah janin di dalam jalan lahir setelah ketuban pecah, teman-teman. Nah, jadi kita matchingkan dengan pertanyaannya. Ya, pertanyaannya adalah tali pusatnya itu mendahului bagian terbawah janin, teman-teman. Mendahului bagian terbawah janin dan terdapat lebih rendah dari bagian terbawah janin serta berdenyut. Kemudian kita lihat selaput ketubannya itu ternyata masih positif, teman-teman ya. Berarti dia belum pecah, masih utuh selaput ketubannya.
Nah, diagnosisnya yang tepat itu adalah yang C, tali pusat terkemuka. Tetapi kalau sapu ketubannya itu sudah pecah, maka dia tali pusat menumbung karena dia bisa turun, teman-teman ya, tali pusatnya kalau ketubannya udah pecah seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya jawabannya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah tali pusat terkemuka. Tali pusat terkemuka itu ada di eh, gambar yang B, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Kita baca dulu bareng-bareng pertanyaannya. Seorang perempuan usia 32 tahun G4P3A0, hamil 37 minggu, datang ke rumah sakit mengeluh kencang-kencang. Dari pemeriksaan didapatkan tekanan darah 12/7, nadi 80, respirasi 20, suhu 37. Palpasi abdomen puka, preskap, penurunan kepala 2/5, his di permulaan 3 kali per 10 menit, intensitas kuat lebih dari 40 detik. Pemeriksaan VT porsio pembukaan 10 cm, ketuban masih utuh. Tiba-tiba frekuensi his menjadi 2 kali per 10 menit, intensitas kurang dari 20 detik selama 1 jam. Apakah diagnosis yang tepat sesuai kasus tersebut? Oke, jadi sebelumnya itu hisnya cepat ya teman-teman, hisnya kuat ya, hisnya kuat. Kemudian lama-lama malah hisnya melemah teman-teman. Itu masuk ke diagnosis apa? Inersia ya teman-teman, inersia uteri. Nah, tapi di sini inersia uterinya itu ada primer dan sekunder. Kita lihat inersia uteri primer ya. Nah, itu terjadi pada untuk inersia uteri primer ya, itu terjadi pada permulaan fase laten. Ya, sejak awal telah terjadi his yang tidak adekuat sehingga sering sulit untuk memastikan apakah penderita telah memasuki keadaan infartu atau belum. Nah, itu adalah inersia uteri primer ya, yang dari fase latennya itu emang sudah tidak adekuat hisnya. Nah, ada lagi inersia uteri sekunder teman-teman ya, yaitu terjadi pada fase aktif kala 1 ataupun kala 2. Ya, permulaan hisnya itu baik, kemudian pada keadaan selanjutnya terdapat gangguan atau kelainan his, teman-teman. Nah, di sini pada kasusnya itu hisnya turun pada pembukaan 10. Itu kan udah mau masuk ke kala 2 ya, teman-teman. Pembukaan 10 sampai sampai bayi lahir itu kala 2 ya, teman-teman. Nah, jadi di sini dia masuk ke bagian inersia uteri sekunder, teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah yang E. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 4. Kita baca dulu pertanyaannya bareng-bareng. Seorang wanita usia 36 tahun G3P1A1 hamil 37 minggu datang ke klinik pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dengan keluhan kencang-kencang dan telah mengeluarkan cairan lendir darah. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 11/8, nadi 82, pernafasan 21, suhu 36,5, his 5 kali 10 per 10 menit ya, dengan waktu 50 detik lamanya. Kemudian DJJ 140 kali per menit, VT pembukaan 6, selaput ketuban negatif alias sudah pecah ya. Kemudian teraba tali pusat di samping kepala. Perencanaan awal apakah yang dilakukan bidan dalam menangani kasus tersebut? Nah, kita harus tahu dulu ya diagnosisnya apa nih. Di sini selaput ketubannya udah pecah ya, teman-teman. Kemudian VT pembukaannya 6 dan teraba tali pusat di samping kepala. Ini masuk ke diagnosis tali pusat menumbung. Tapi kalau dia selaput ketubannya masih positif, itu antara terkemuka atau tersembunyi, itu nanti tergantung di mana lagi si tali pusatnya teman-teman ya. Nah, pada soal ini itu tali pusat menumbung diagnosisnya. Nah, kalau udah tali pusat menumbung dia datang ke klinik, maka kita harus rujuk ya teman-teman. Nah, penanganan segera pada tali pusat menumbung itu yang pertama sebelum rujuk adalah memberikan oksigen ya 4-6 liter per menit, itu melalui masker ataupun nasal kanul teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, selama merujuk posisinya disarankan untuk Trendelenburg teman-teman ya. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang B. Nah, pasien ditidurkan dengan posisi Trendelenburg, yaitu kaki lebih tinggi ke atas daripada kepala. Jadi kakinya itu lebih tinggi ya, kakinya dinaikin, kemudian kepalanya lebih direndahkan atau diturunin teman-teman, seperti itu.
Tujuannya apa? Supaya si apa namanya nih, tali pusatnya itu tidak semakin keluar ya teman-teman. Kalau makin keluar nanti tali pusat tersebut bisa tercepit dengan kepala bayi ya, kemudian nanti pasukan oksigen dari ibu ke bayi bisa terhambat, bayinya bisa IUFD teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal yang terakhir. Kita baca dulu pertanyaannya. Seorang wanita usia 20 tahun, G1P0A0, hamil 40 minggu. Datang ke rumah sakit bersalin pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, mengeluh perut mulas dan keluar lendir campur darah. Hasil anamnesis, ibu mengatakan cemas menghadapi persalinan. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 11/7, nadi 84, pernafasan 24, palpasi TFU 31, kepala sudah masuk 3/5. VT pembukaan serviks 8 cm, sabut ketuban masih utuh. Apakah asuhan sayang ibu yang tepat diberikan bidan sesuai kasus tersebut? Oke, jadi di sini anamnesanya adalah ibu cemas ya. Ibu cemas menghadapi persalinan, teman-teman ya. Semua segala macam TTV-nya, pemeriksaan objektifnya segala macam baik ya, teman-teman. Hanya ada ditemukan masalah yaitu ibu cemas menghadapi persalinan. Jadi asuhan sayang ibu untuk mengatasi masalah tersebut adalah teman-teman yaitu dengan memberikan dukungan emosional, teman-teman. Jawabannya adalah yang B. Kenapa harus memberikan dukungan emosional? Itu diharapkan kecemasan ibu itu bisa berkurang dalam menghadapi persalinan. Nah, dampaknya kalau misalnya ibunya itu cemas yang berlebihan, nanti berdampak ke bayinya, teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi untuk soal ini, asuhan sayang ibu yang tepat adalah memberikan dukungan emosional supaya ibu tidak cemas, tidak takut, dan percaya ya bahwa proses persalinan itu memang normal ya, semua orang pasti merasakan seperti itu. Nah, jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, segitu aja deh 5 soal pembahasan aku ya, dari aku untuk kalian. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian. Dan yang lagi persiapan, aku saranin banget untuk punya ebook ini teman-teman, karena dalam ebook ini tuh lengkap banget dengan kumpulan-kumpulan latihan soal-soal FR terdahulu, yaitu soal bidan, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara teman-teman, serta pembahasannya. Dan ebook ini namanya ebook itu buku elektronik ya teman-teman. Jadi bentuknya itu pastinya soft file PDF teman-teman. Oke, selain dari ebook juga aku saranin kalian untuk bergabung ke tryout-nya Sobat P3K teman-teman. Caranya gimana? Aku bakalan cantumin caranya di sini. Teman-teman, aku di sini bakalan menjelaskan gimana cara untuk bergabung ke tryout-nya Sobat P3K. Jadi kalian tonton dulu ya tutorialnya sampai akhir. Nanti setelah itu tinggal klik aja link yang udah aku cantumin di description box aku. Nah, buat kalian yang belum bergabung, silahkan diklik ya linknya di description box aku. Setelah itu nanti kalian akan diarahkan ke bagian pendaftaran teman-teman. Nah, kalian masukkan email dan sandinya teman-teman ya. Sandinya bikin sendiri, jangan sampai lupa untuk loginnya. Setelah itu, setelah kalian login, maka akan dapat tampilan seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kalian tinggal klik beli paket. Nah, di sini ada paket P3K tenaga teknis, yaitu isinya manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Jadi untuk P3K tenaga teknis ini tidak ada soal kompetensi teknisnya ya, hanya 3 soal, yaitu manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Kemudian juga ada paket kebidanan teman-teman ya. Paket kebidanan isinya teknis bidan, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara serta pembahasannya teman-teman. Kemudian juga ada paket perawat dan juga pranata komputer. Dan buat kalian semua teman-teman, untuk aktivasi dari paket tryout Sobat P3K itu berlaku selama 1 tahun ya teman-teman buat kalian semua. Nah, adapun harganya yaitu kalau kebidanan 99.000 ya, perawat pranata komputer juga 99.000. Untuk tenaga teknis itu 75.000. Kenapa dia berbeda? Karena dia tidak ada soal kompetensi teknisnya guys, seperti itu. Nah, buat kalian yang mau beli, kalian tinggal di sini paket kebidanan udah aku beli ya, jadi nggak bisa diklik lagi. Nah, aku contohin misalnya kalian mau beli paket pranata komputer ya. Kalian tinggal klik cek paket ya. Setelah itu, nah ini ada keterangannya seperti ini, bisa kalian baca. Terus itu kalian tinggal klik beli paket teman-teman. Nah, terus kita lanjutkan ke pembayaran ya.
Kita klik pembayaran. Nah, dari sini terserah kalian pilih mau pakai Briva, BNI, Mandiri, QRIS ataupun GoPay. Aku anggap di sini aku pilih yang BRI atau Briva ya, teman-teman, tinggal dilanjutkan aja. Setelah itu bakalan dikasih kode Briva-nya, teman-teman. Nah, kode ini itu digunakan untuk pembayaran atau payment tryout paket tryout dari Sobat P3K, teman-teman ya. Nanti setelah dibayar itu kalian langsung login aja karena otomatis dari sistemnya udah bisa, teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya udah beli nih, teman-teman, nah nanti di sini akan ada tulisan seperti ini, paket telah terbeli. Kalau paket telah terbeli, kalian mau ngerjain tryout-nya, teman-teman, kita tinggal klik yang tryout P3K. Nah, di sini udah ada ya, karena aku beli paket bidan, jadi aku udah bisa ngerjain soal-soal dari paket bidan tersebut, teman-teman. Aku anggap ambil contoh yang latihan 2 ya misalnya. Nah, kemudian kita tinggal klik mulai tes, setelah itu mulai tryout, teman-teman. Nah, anggaplah di soalnya ini ya, tampilan soal tryoutnya, teman-teman, di pojok kanan atas itu ada waktu, kemudian di bawahnya ada nomor soal ya, dimana kalau misalnya kita udah jawab, aku jawab misalnya C. Nah, itu langsung berwarna, teman-teman. Itu artinya sudah dijawab. Nah, itu juga sistem CAT-BKN seperti itu, teman-teman, dari pengalaman aku waktu ujian tahun lalu. Nah, setelah misalnya udah jawab semua, ini udah berwarna semua, teman-teman, kita tinggal klik kirim jawaban. Nah, kita klik lagi kirim jawaban, nanti di sini muncul hasil skor kita, teman-teman ya. Nah, jadi untuk pembahasannya tinggal diklik aja di sampingnya, teman-teman. Nah, ini untuk pembahasannya bisa kalian baca, teman-teman. Dan di sini juga kita bisa tahu kita salahnya berapa dan kelemahan kita di soal yang mana, seperti itu, teman-teman ya. Jadi itu gampang banget untuk bergabung ke tryout Sobat P3K, dan ini tuh merupakan solusi untuk manajemen waktu supaya kalian tidak kehabisan waktu saat ujian nanti. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja diklik link yang udah aku cantumin di description box aku. Oke, itu dia teman-teman. Oke, itu dia tadi semuanya udah aku spill ya, gimana untuk dapetin ebook, kemudian untuk tryout itu semuanya udah aku cantumin di description box aku. Jadi langsung aja dicek-cek description box aku ya, teman-teman. Oke deh, sekian dulu dari aku, kayaknya segitu aja, teman-teman. Terima kasih, dan satu lagi jangan lupa di follow akun TikTok aku yaitu Soal Bidan. Di situ aku sering mengadakan live TikTok membahas soal-soal bidan, sosiokultural, wawancara manajerial dan lain sebagainya terkait P3K, teman-teman ya. Jadi jangan lupa di follow, biasanya aku live setiap jam 7 malam ya, teman-teman. Dan ya segitu aja dari aku, terlebih kurang aku mohon maaf. Terima kasih yang udah subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, terlebih kurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.